Okay, and now we're on record. Maaf penonton, ada kesalahan dalam koneksi, jadi untuk sekarang dilanjutkan dari sini. Oke, tadi kita sampai di dari Mangga Udang membahas tentang sebenarnya Yuri dan Yaoi dan hentai itu sendiri sudah ada sejak pra-Masehi dan berevolusi, berkembang bersama dengan manusia. Ini sangat menarik ini. Berarti kita bisa bilang bahwa hentai itu sendiri sama pentingnya untuk bukan sama penting sih, berjalan dengan perkembangan kepintaran dan kekompleksan pemikiran manusia itu. Iya, Raf. Iya PM maksud gue. Bahkan gue mau mengajukan pendapat bahwa hal ini bukan hanya berkembang saat manusia ada, bahkan sebelum manusia itu ada bahkan sebelum adanya evolusi manusia. Oke. Coba bisa dijelaskan. Bayangkan gini. Oke, kita bayangkan. Semua makhluk organik, apa tujuan mereka untuk hidup? Hanya untuk itu kan, reproduksi kan. Iya. Bayangin, bahkan sel organisme sel satu pun tujuan mereka hidup hanya untuk menduplikasi dirinya sendiri. Oke. Itu yang nenek moyang kita bawa sampai ke kita sekarang yang berbentuk manusia ini. Saat kita melihat hal itu, akan ada reaksi yang membuat kesenangan di dalam otak kita, tentu saja. Jadi bisa dibilang sudah program dari Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri bahwa kita suka dengan hentai karena memang itu mendorong pada gairah natural kita gitu, maksud Anda? Ya, itu that's my point, exactly. Bagaimana opini yang lain tentang pernyataan ini? Tidak ada opini. Tapi ada masalah nih satu coy. Apa? Masalahnya amuba itu nggak bikin hentai. Enggak, gue bukan point out bahwa amuba itu punya hentai, boy. Tapi kayak apa ya? Tapi apa yang dimaksudkan oleh Tumiter Cook ini, mengapa manusia ini suka dengan hentai? Iya, punya atraksi terhadap hal tersebut. Iya. Oh, jadi secara natural lah sebenarnya. Iya. Dia bisa dibilang tuh semua orang pasti bakal suka. Bukan pasti, iya. Lebih ke arah ada karena memang basic need kita juga butuh hentai gitu. Iya, itu kayak natural need, kayak itu kebutuhan apa? Kebutuhan manusiawi ya biasanya. Oke. Mang udang anjir. Mangga undang salah. Oke. Lu bayangin nonton hentai amuba gitu. Hentai amuba. Oke. Mungkin ada. Kalau dicari mungkin ada. Iya, itu masalahnya gitu loh. Pasti ada gitu. Ya tentakel ada, masa ubah enggak gitu. Dan sekarang berawal dari definisi kita terhadap hentai, kita maju ke satu hal pertanyaan tidak kalah pentingnya. Kita mulai dari fish and chips dan ke bawah ya. Apa genre hentai favorit Anda? Satu genre saja. Oh my god. Fish and chips, silakan. Gimana? Kasih satu genre. Satu genre dan kenapa Anda menyukai genre itu? Ada sih genre tapi kayaknya nggak bagus untuk dibawa ke podcast. Tidak apa-apa. Silakan. Nggak masalah. Oke, salah satu genre yang saya nggak beneran suka sih, tapi intrik kalau orang bisa bilang itu biasanya disebut NTR. Apa itu? Gue kaget apa habis suka. Mengingatkan gue terhadap seseorang. Itu biasa. Nah, menurut saya ya, mungkin kebanyakan orang tidak suka NTR karena itu terlalu brutal atau ceritanya menyedihkan, tapi menurut saya NTR itu tuh sebenarnya merupakan jalan yang membuka tentang apa ya, di sisi agresif kita itu bisa kelihatan dari situ. Gue setuju. Kita kan di dunia modern ini kan telah dibilang untuk mengikuti norma-norma sosial kan. Tapi dalam NTR kita bisa membuka kembali jalan
jalan primal yang ada di hidup kita gitu loh. Iya, karena manusia itu bahkan banyak tribe yang ada di dunia yang belum touch by belum disentuh peradaban itu, mereka itu nggak mengenal monogami. Oh, jadi bisa dibilang peradaban tidak akan pernah mati gitu. Oh iya Raffi iya. Oke. Kayak maksud gue, mereka tuh raising child tuh as a community, mereka nggak peduli ini anak siapa. Tapi Ini kayaknya hasilnya kalau membahas siapa? tentang poligami monogami dengan NTR agak berbeda sih. Karena kan NTR itu lebih ke arah cheating. Tapi kan gitu bahasanya. gimana ya? Maksud gue, kalau lu nggak percaya terhadap itu, lu juga nggak akan masalah tentang itu gitu loh. Fair point. Oke, lanjut Kronos, tag dan alasan. Ya. Tag favorit dan alasan. Kalau dari kan sebenarnya kan ada dua ya, ada komik terus juga ada filmnya kan, Yes. ya kan, ada animasinya. Ya kalau misalnya yang komiknya gue suka tuh yang fanfic biasanya, yang parodi, kayak Naruto, Oke. kayak One Piece, ya. Itu gue suka. So, Soalnya itu kayak lebih lebih nge-explore ke karakter yang gue tonton di anime itu tapi diparodiin, jadi kayak lebih memberi kepuasan yang tidak ada di anime itu sendiri. Jadi kayak ada parodinya, terus rasa penasaran itu ada di parodinya itu atau fanfic. Oh, jadi kalau bisa dibilang lebih ke arah karena ada karakter development tambahan gitu loh, gitu ya. Atau gimana? Nah ya bisa dibilang kayak gitu. Kalau dalam bentuk animasinya, dalam bentuk filmnya? Kalau animasinya sih slice of life aja sih gue, yang normal-normal aja lah, jangan kayak tentakel gitu, fantasi apaan gitu. Oke, kenapa sangat menyukai hal yang biasa saja gitu? Bukankah hentai Soalnya itu tuh lebih- dikatakan untuk mengeksplorasi fantasi yang lebih dari manusia? Kalau itu tidak normal podcast master. Lu Janganin sama ogre, apa ya itu serem banget. tentakelnya? Sama ogre lu, ada yang sama ogre. Terus eye penetration, lu pernah lihat eye penetration nggak? Oke. Mungkin kita lanjut saja ke Mangga Udang. Halo. Tag favorit dan alasan. Memang nggak udang sang hentai master kita Iya, ya. Hentai Master. Kalau Pendeta saya, kita. gimana ya? Saya biasanya suka NTR ya. Mungkin karena artis-artis yang jago gambar itu, yang gambar-gambar ngejreng itu, biasanya gambarnya NTR. Disebut aja, misalnya Jin, Danon, itu biasanya bikinnya NTR. Kalau sekarang, mungkin ya karena kebanyakan NTR jadi vanilla aja. Oh, jadi saking banyaknya yang brutal, puter balik gitu jadinya. Lingkaran. Oke. Interesting. Vendetta, tag favorit dan inian alasan? Dari dulu dan sampai sekarang masih vanilla. Oke. Vanilla. Jadi, saya agak kecewa dengan Oke. Fish and Chips tadi yang lebih mencintai NTR. Gimana ya dengan literasi yang ada salah satu pihak sengsara itu enggak, gimana ya? Ada rasa nggak enak atau gimana itu ngebuat? Iya, sangat gak enak. Ya enak kalau lu karakter utama ya. Ya mungkin ada masalah lampau dari Fish and Chips yang membuat trauma masa lampau Fish and Chips yang membuat dia menyukai genre tersebut. Vanilla yang saya ini juga gimana ya? Romance is the most important thing, I guess. So love size. Sudah ada koneksi antara dua. Setuju. Saya kurang peduli kalau manusia atau ogre, yang penting ya ada Jadi konten. tidak apa-apa gitu kalau ada Ya, ogre-nya. lu suka yang mutual love Yang gitu penting ya. yang penting mutual lah. Asalkan ada konsen gitu. Jadi kalau sama tentakel tapi ada konsennya tuh tidak apa-apa. Wah, itu mantap. Ada. Saya Paling pernah mantap manusia dan menemukan. manusia. Saya pernah menemukan What the fuck? dojin tentakel tapi wholesome. Jadi dalam Tahu. Pan dojin tentakel Tapi tapi wholesome. wholesome. yes. Jadi dalam ceritanya itu, jadi ada perempuan nih. Dia nemuin monster tentakel yang kecil, dan lama kelamaan tumbuh besar kan. Dan salah satu tumbuh besarnya itu dengan bahasanya itu mengganti cairan tubuh dia dengan cairan tubuh perempuan ini. Dan ya kalian tahu lah genre tentakel kayak gimana lah.
Tapi ujung-ujungnya mereka berdua jadi hidup bersama, punya anak dan segala macam. Meskipun anaknya sendiri hybrid gitulah bahasanya lah. Tapi wholesome in a sense. Jadi kayak lu bisa bust a nut sambil bust a heart dalam satu dalam satu Ah, game. Anget di hati dan di bawah. Yes. yoi. Gue setuju. Kalau Zalkir mungkin Zalkir? Saya orang yang sederhana ya, saya juga suka vanilla. Oh. Walaupun saya pernah tidak sengaja gitu kayak melihat genre atau membaca genre yang seperti mutilasi gitu. Oh. Itu sangat tidak Iya, sengaja. vanilla banget, terima kasih. Ya itu pada saat itu saya tidak sengaja. Tidak sengaja. Itu juga saya tidak baca sampai habis. Tidak baca sampai Oh, habis. strawberry. Mutilasinya konsen gitu ya. Saya emang orang yang sederhana, jadi saya lebih suka vanilla. Karena itu emang vanilla itu. Vanilla. Oke, interesting. Kalau To Meter Cook? Kalau gue semakin jauh dari realita, gue makin suka biasanya. Oh, Oke. jadi tag. Misalkan kayak kalau di dunia misalkan konseptual, intinya gini. Buat apa adanya art? Gue balik kayak gitu ke situ. Art tuh ada untuk mengimprove atau membuat realita baru dari realita yang ada kita sekarang kan. Betul, tidak salah. Kalau kita hanya mengkonsumsi realita apa yang kita ada sekarang, itu menurut gue kurang. Kita harus mengkonsumsi realita yang tidak mungkin kita rasakan secara biasa dari dunia nyata. Oh, berarti loli. Mohon Sama bilang katanya udah bisa. ditahan sedikit. Bisa saja. This is going up on YouTube, man. Katanya apa ya? Katanya yang lebih jauh dari realita kan? Ya bisa aja. Jadi mungkin Loli. Misalkan gue tahu gue nggak bisa harsh sama apa our companion, makanya gue akan mencari yang lebih harsh dari dunia nyata gue. Jadi genre favoritnya apa nih? Belum kelihatan genrenya, sudah menjaga diri sendiri. Intinya yang semakin jauh dari realita, Oh, jadi tetap yang saja tag yang menjauhi norma-norma masyarakat. tag favorit Anda tuh apa? Tag favorit Anda? Tagnya satu tag saja. Satu teks saja. Wah banyak ya. Tapi gue suka gue suka. Apa, sorry? Gue suka. Guru. Apa itu guru? guru. Mutilation gue suka. Mutilation gitu. Mutilation gue suka. Terus suka apa lagi ya? Apa lagi? Ini gue suka juga ini apa? Human cattle. Ah, ya. Bro. Gua tahu. Bro, Human Bro. cattle itu apa ya? Jadi basically they treat dalam Sapi, ya. Jin ini sexual object itu ditreat sebagaikan apa namanya hewan ternak, Pram. Zalkir. Oh ya. Ya. ketol Iya, kan. Seperti sapi kan ya. Bukan sapi doang Tapi sih. ya, Iya, maksudnya maksudnya kalau lu cuma Bro. mendapatkan apa yang lu dapatkan tiap hari, buat apa lu menikmati piece of art itu gitu? Art itu kan mengimprove realita atau membuat realita baru. Interesting. Oke. Jadi Bro, what sekarang the itu fuck? kita mungkin bisa maju ke pertanyaan berikutnya. Yang pertanyaan kedua adalah, menurut Anda kenapa hentai itu bisa jadi populer di luar Jepang bahasanya? Kalau dari Fish and Chips mungkin kita mulai. Kenapa gimana? Kenapa hentai bisa Kenapa? populer, sangat populer gitu? Ya karena asoy. Well, is it true, right? Itu sama aja kayak kenapa pornografi bisa ngeluber luar kemana-mana karena ya kan seru gitu loh. Apakah ada yang berpendapat sama dengan Fish and Chips? Apakah ada yang punya Selera aja sih kata gua. Selera aja gitu. Ya kayak lu suka anime biasa gitu kan, selera aja. Kenapa lu suka anime? Suka aja gitu. Gak ada alasan khusus. Mangga Udang, Zalkir, Vendetta, Tomiterku, Halo. ada opini tambahan? Kalau menurut gue sih, kalau pengen menjawab pertanyaan ini tuh harus menjawab kenapa anime itu bisa Iya, gue bisa populer gitu. Gue setuju. Nah. Iya. Kenapa anime Jadi populer tadi- itu soal Gue ya. Kalau tadi kan apa Mangga Udang sama Tumiterko udah bilang kalau hentai itu apa sudah menjadi bagian dari kebutuhan hidup. Nah, iya, jadi itu sangat populer di luar Jepang Karena memang dari pilihannya itu sendiri ya. karena memang sudah kebutuhan. Oke. Jadi pertanyaan berikutnya mungkin agak akan bukan sering sih, lebih ke arah annoying gitu.
Karena saya tahu sendiri banyak orang yang menyamakan hentai dengan pornografi. Kalau menurut Anda itu pernyataan ini benar atau tidak bahwa hentai sama saja dengan pornografi? Kalau tidak, kenapa? Kalau iya, kenapa? Dari bawah mungkin sekarang, Tommy Terkuk. Ya kalau gue sih iya. Iya, tapi apakah itu hal yang buruk? Ya enggak. Ya maksud gue, ya emang iya sih, definisinya apa sih? Ya itu sama aja gitu loh. Ya, cuma beda penyampaian aja. Medianya doang ya. Iya. Kalau dari Zalkir, mungkin dari opini lain. Ya menurut saya juga sama kayak Tommy Terkuk. Ya walaupun ini cuman seperti animasi atau gambaran dari sebuah orang gitu, artis. Tapi ini ya mengandung Halo. apa ya bilangnya? Sorry. Mengandung ya pornografi lah bisa dibilang. Oke. Tadi Mangga Udang, kita pertanyaannya apakah hentai dan pornografi itu sama atau tidak pernyataan itu? Menurut Anda gimana? Kenapa? Menurut Anda apakah hentai dan pornografi itu sama? Menurut pernyataannya begitu. Bagaimana menurut Anda? Kedengeran sih. Hentai dan don't make me scream. Are you making Iya. nuclear weapon? Hentai dan Bongkar, pornografi sumpah adalah bongkar. Halo? Halo. Hentai dan Sama pornografi dengan Mangga Udang. adalah hal yang sama. Pernyataannya begitu. Bagaimana menurut Udah. Anda? Anak ini tuh seraf gara-gara lu. Pertanyaannya, nilai itu sama apa beda? Ya. Sama-sama aja sih. Yang satu gambar, yang satu orang. Kalau Nah, ya itu. Oke, Vendetta tadi diam-diam saja. Sebenarnya punya opini lain atau bagaimana ini? Nggak sama aja kan ya, hentai itu memang cuma pornografi yang dianimasi oleh dengan art style Jepang. Oke. Interesting. Jadi yang saya dapat sekarang ini tuh adanya divide antara penyuka yang hentai yang lebih normal, vanilla, lebih ke arah karakter development, love konsensual, dan hangat di bawah, hangat di hati gitu. Dan juga ada sebelah sisi lain yang hentai itu digunakan untuk pelampiasan primal nature-nya manusia, fantasi yang tidak bisa dilakukan di sehari-hari. Dan kalau ini sih, kalau menurut saya sendiri bisa dibicarakan dengan adanya dua mentalitas di manusia gitu loh. Ada satu yang pengen membebaskan semuanya, ada satu yang ingin mengikuti norma-norma yang ada. Dan ini bisa kita lihat dari sebenarnya genre-genre hentai juga sih. Karena tadi kan dibilang sama si Mangga Udang, ada artis-artis yang bagus itu paling sering ngebuat NTR kan, bener kan? Tapi juga ada beberapa wholesome hentai yang gambarnya itu bisa dibilang close to art. Kalian tahu gak sih yang ada satu gambar sirkulasi orang-orang gak bisa percaya itu dari hentai yang bagus banget? Ya, itu. gue tahu. Yang ada perempuan belakangnya itu ada kembang api. Ya kembang api yang dari jendela awalnya, Ya, terus kayak kembang api. Itu Terus kayak wholesome banget. ya itu kan saya riset lebih lanjut ya buat podcast ini. Dan ternyata artisnya itu dia membuat banyak hal mirip seperti itu. Jadi tentang hubungan pertama antara dua pacar atau bagaimana hubungan antar manusia itu yang bisa dibilang intimate itu sebenarnya sebuah hal yang beautiful gitu, sebuah hal yang sangat indah. Oh, Jojori ya? Iya, Iya, Jojori boy. Oh, Jojori. Tapi Jojori tersebut saya juga tahu bahwa dia dulu punya pen name, lupa pen name-nya apa, yang spesialisasi dalam hentai tentacle dan NTR. Jadi bisa dibilang bahwa artis mereka sendiri pun juga bolak-balik gitu loh. Antara gue pengen go all out, gue pengen hati gue hangat gitu loh bahasanya. Dan dan kita akan satu lagi nih hal yang paling orang mengsamakan dengan hentai, ahegao. Oke. Secara definisi ahegao itu adalah muka ekstasi yang berlebihan bahasanya. Kalau
saya sih pengen naruh gambarnya tapi ternyata takut beneran dihalaukan oleh KPI. Jadi pada tahu Ahegao apa kan? Apa tidak? Ya cukup mengerti lah. Cukup mengerti. Jadi pemirsa, Ahegao adalah suatu genre hentai di mana subjek seksualnya, dan saya menyebut subjek seksual karena nggak selalu perempuan yang divisualisasikan. Bisa saja laki-laki, bisa saja perempuan, bisa saja makhluk lain. Jangan ditanyakan, itu banyak ininya. Mereka itu memiliki muka di tengah-tengah hubungan intimasi yang saking ekstasinya itu senangnya sampai lidahnya keluar, matanya putar balik dan engok-engok gitulah bahasanya lah. Ya. Apa namanya? Pertanyaan gue ini, ada apa dengan Ahegao? Karena kalau dilihat dari satu perbedaan antara hentai dan pornografi biasa, dan bisa dibilang animasi pornografi dari barat kayak SFM dan sekali-kalinya, adalah Ahegao ini sendiri. Karena kalau lihat ada kok animasi buatan barat yang tentakel, ada animasi barat yang ogre, yang vanilla juga ada, tapi nggak ada yang Ahegao. Itu menurut lo kenapa? Dari atas mungkin, dari tengah mungkin sekarang Mangga Udang. Gue pikir Ahegao. Apa? Ahegao. Iya, kenapa lebih ke arah hentai daripada pornografi, meskipun pornografi animasi? Kenapa Ahegao itu berbeda? Soalnya kalau menurut gue sih Ahegao itu sudah menjadi ciri khas dari genre ini ya, dari hentai sendiri. Karena kan kalau lu nonton apa sih, misalnya nonton yang asli gitu, orang beneran, itu kan mukanya nggak mungkin kayak begitu kan, saking enaknya. Palingan cuma iya gitu doang, nggak mungkin sampai melet-melet, ya. Ada aja sih, ada aja. Jadi menurut gue juga namanya halo. Mungkin lu aja kurang jago kali. Kami sudah mendengar Anda. Ahegao. Halo. Ya, santai, masih mendengar. Ya, jadi Ahegao itu sebagai namanya sebagai untuk penilaian seberapa bagus suatu artis itu gambar hentai itu dari Ahegao ini. Menurut gue sih. Jadi mark of the artist. Bagaimana Kronos sebagai aspiring mau masuk desain? Nah, gimana ya? Kalau gue sih, ya yang benar kata Mangga Udang tadi, kalau misalnya secara real kan nggak bisa nangkap ekspresinya. Ya itu kan acting kan, nggak selalu acting tuh bisa nangkap ekspresi aktornya tuh secara terus menerus. Tapi kalau misalnya dibuat di animasi tuh bisa dibuat secara konstan gitu. Jadi makanya orang-orang bukan orang-orang, makanya studio-studio pembuat animasi pornografi ini tuh maksimalin di genre ini. Soalnya di real tuh susah udah dapetin ini. Soalnya nggak konsisten aktornya, susah buat dapetin muka itu. Tapi emang beberapa ada, tapi emang kadang-kadang susah aja. Oke, interesting. Sekarang akan mempertanyakan kepada para pencipta Vanilla, Vendetta dan Zalkir, apa opini Anda tentang Ahegao? Iya, gimana ya, sama nggak terlalu ada opini sih. Ahegao memang ciri khasnya anime, hentai, anime. Memang cuma sesuatu yang bisa digambar oleh gambar, nggak bisa dihidup. Oke, jadi berikutnya pertanyaan sebenarnya kita membahas tentang NTR dan Vanilla, tapi sepertinya tadi sudah dibahas secara panjang lanjut ya, bahwa NTR itu lebih ke arah primal nature dan Vanilla itu lebih ke arah hangat di bawah, hangat di hati gitu. Dan sekarang ini pertanyaan yang sebenarnya mungkin jawabannya sudah ditemukan, tapi saya masih ingin pertanyakan ke satu persatu. Apakah hentai itu sebuah bentuk seni? Fish and chips? Wah, Apakah hentai termasuk unsur seni? Sebuah bentuk seni bahasanya. Oh, bentuk seni. Well, kalau dilihat hentai itu kan sebenarnya benar nggak, itu kan karikatur. Ya, untuk beberapa orang kan karikatur kan termasuk seni. Jadi kalau saya sendiri sih memang firm believer ini sebuah bentuk seni yang maksudnya, yang apalah maksud dibuatnya itu ya untuk memberikan
sebuah suasana yang rada erotis untuk pembacanya, tapi iya seni. Oke. Bagaimana dengan Kronos berikutnya? Ya menurut gue kalau misalnya lu ngasilin karya tuh udah termasuk seni sih. Kalau lu ngasilin karya, jadi ya termasuk seni. Jadi mereka termasuk karya begitu ya. Kalau ini Iya, Mangga Udang, Ya. apakah Kalau hentai menurut gue sebagai sih, bentuk seni? kalau menurut gue sih gampangnya ya. Kan lukisan ada yang bugil. Terus patung ada yang bugil. Terus kenapa hentai enggak? Kalau Vendetta Iya pastilah. pasti seni. Kan lu butuh Zalkir? talent. Ya gimana ya, kan hentai itu seni di hentai itu banyak ya, kayak dari segi gambarnya itu masuk seni. Terus mungkin seperti yang berbentuk animasi kan ada voice actingnya, voice acting itu juga termasuk seni, jadi ya seni. Kalau Tomiterko? Gue sih sangat setuju ya. Dan kalau Sangat saya tambahin setuju. juga sih bisa dibilang kan kalau ngebuat original hentai doujin atau original hentai animation berarti ada plot juga kan, berarti ada penulisan juga, dan bisa juga dibilang Iya. isi filmnya Benar. itu ada, bisa aja ada original soundtrack gitu ya, bener gak Zalkir? Itu juga jadi salah satu mungkin menurut gue kenapa lebih laku dari yang dari barat. Sumpah. Karena kadang-kadang orang juga nyari storyline. Tadi Kronos mau bicara Ada literasi lah, literasi. Nah, ketika kita punya pemahaman yang lebih dalam terhadap si pemeran utama, keputusan yang dibuat oleh si pemeran utama itu akan lebih berarti terhadap kita. Interesting. Tadi Kronos mau bicara sesuatu? Emang ada yang pakai original musik? Anjir niat banget. Keren banget. Siapa tahu? Gue pernah sih. Pasti ada aja. Sih. Kayak musiknya ini meskipun bukan original soundtrack, tapi meskipun buatan orkestra atau apaan, kan harus dimasukin juga, diedit juga untuk pas dengan momennya kan. Jadi kalau bicara seni visual tentu ada, seni storytelling, penulisan ada, seni musik Ada. beat rhythm juga ada. Dia bisa bilang hentai itu bisa mengcover semua seni. Nah jadi ini poinnya, jadi semuanya setuju bahwa hentai itu adalah seni, ya, sebuah bentuk seni. Yap. Ya, Dan setuju. tadi sebelumnya semuanya setuju bahwa pornografi dan hentai adalah sama. Ini membawa ke topik, apakah ini berarti pornografi adalah sebuah seni? Ya iya. Iya, acting, dari segi acting. Iya. acting, directing, iyalah. Jadi bisa dibilang saya bukan adiksi porno, saya adiksi seni gitu ya. Interesting. Ya kan. Konteksnya beda dong. Ada, Konteksnya beda dong. That's the next Agak maksa ya? Yeah, you made it right there. Oke, kita berarti that's all from hentai. Now we moving on to pornography. Pornografi Oh my God, pasti ada. bisa kita definisikan, masih lanjut. Lu kalau mau ada sesuatu nggak apa-apa kalau mau quit. Tapi kasih goodbye gitu. Jadi pornografi itu secara definisinya adalah visual atau printed material yang contain deskripsi eksplisit atau display seksual atau aktivitas, dan dia tuh biasanya ditujukan untuk ngestimulasi erotika daripada untuk estetik atau feel atau emosi. Jadi menurut definisinya sendiri, pornografi itu lebih mengarah untuk mengestimulasi erotisme daripada estetik ataupun perasaan bahasanya. Dan itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu porne, artinya PSK, prostitut, dan graphein, artinya penulisan. Dan dalam Yunani, pornographos, writing about prostitute, penulisan tentang prostitusi. Jadi memang dari awal itu pornografi lebih ke arah dia tuh lebih peduli terhadap pelampiasan seksualnya daripada yang lain-lainnya lah bahasanya lah. Dan sekarang menurut lu nih, secara garis besar, pornografi itu baik atau buruk?
Kita mulai dari bawah. Kita mulai dari atas aja. Fish and chips. Ya buruk lah. Kenapa buruk? Untuk kebutuhan iman? Fish and chips? Ya dan banyak sisi yang bilang buruk sih. Kalau secara moral kan emang buruk karena itu gak menunjukkan tentang apa ya, kehidupan seksual yang bagus dan mendidik gitu loh menurut gua. Iya. Kalau Kronos Baik. baik atau buruk? Iya, buruk sih, emang benar buruk. Banyak orang-orang yang kecanduan kan. Iya sih, benar. Mangga Udang? Buruk. Kalau dengan Tuhan gimana dengan Mangga Udang? Nah, ini mah lain kali aja. Episode berikutnya. Vendetta? Pornografi baik atau buruk? Secara garis besar. Gue sesuai moderasi sih, tapi lebih mendekati buruk. Karena gimana ya? Lo kalau misalnya kita nggak ada pornografi, lo nggak punya medium untuk mengeluarkan frustasi ini. Terus gimana kalau lo malah you do bad things? Ya. Lebih ke buruk atau Like raping someone, right? Ya lo harus tahan lah. lebih kecanduan sih. Benar. Zalkir, pornografi baik atau buruk? Ya kan banyak orang bilang pornografi itu buruk. Ya memang buruk. Tapi Ya tadi dikatakan oleh Vendetta kan emang sesuai moderasi saja. iya. Karena sebenarnya kalau tidak ada pornografi ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Karena sebenarnya walaupun tidak ada pornografi tidak ada yang namanya orang berpikir aneh-aneh, ngerti? Ya itu saja. Tumiterku Gue netral sih di hal ini. netral, tapi lebih cenderung kemana kalau secara garis besar? Gue netral. Gue tergantung pemakai ya. Dan ini ada satu piece tentang riset pornografi yang saya temukan untuk podcast ini, bahwa sebenarnya bisa dibilang kalau mengatakan pornografi itu ngedegradasi moral, iya benar. Tetapi kalau dilihat dari sejarah manusia, degradasi moral itu sudah ada dari awal. Bahkan bisa dibilang bahwa zaman sekarang ini, abad 19-an ke 21, itu yang paling bahasanya apa ya, paling bisa ditahan lah urges seksual ini. Karena di zaman abad pertengahan di Eropa, kenapa sebut Eropa? Karena ini beda untuk di Arab dan di Cina, di Middle East sama Far East, lebih ke arah European countries. Saking banyaknya pemerkosaan, saking banyaknya prajurit kan dulu zaman pertengahan Eropa kan kerajaan-kerajaannya sering banyak perang, looting dan segala macam, dan negara itu lebih ke arah perpajakan lah. Mereka tuh nggak ada instansi pertahanan dan segala macam. Banyak banget laki-laki, khususnya laki-laki seumuran kita sebenarnya 18-an 20-an, itu yang sexual urges-nya itu tinggi. Saking buruknya, saking banyaknya instansi pemerkosaan, sampai gereja Katolik itu pernah membuat beberapa franchise rumah prostitusi yang telah di-approve oleh Catholic Church sendiri. Jadi legal lah. Bukan gagal, tetap lanjut, tapi ujung-ujungnya jadi dibasmi oleh Pope. Setelah lupa nama Pope-nya. Ya karena tadi dikasih Bro, is approved by the church. Approved by the church. Ya bisa dibilang dari awal kita sih udah a bunch of animals saja. Itu tuh kayak lu naro label halal di depan doli gitu. Approved by FPI. Lama-lama ini berubah nama jadi Halo FPI, ini bukan Halo KPI. Oke. Berikutnya berbicara tentang adiksi pornografi. Jadi banyak orang yang bilang kebanyakan nonton pornografi bisa menimbulkan suatu adiksi. Jadi adiksi itu kan satu lagi ketergantungan berlebihan terhadap suatu hal. Sekarang pertanyaan gue akan lebih berat nih, dan gue ngerti kalau lu nggak mau jawab atau gimana. Tahukah anda, kenalkah anda, dekatkah anda dengan seseorang atau mungkinkah ini diri sendiri yang teradiksi terhadap pornografi? Ada?
Fish and chips mungkin dari atas. I don't know if I am. Tapi Iya, sama. kayak gimana ya? Gue gue nggak tahu di titik buka mana. sih Gue nggak kadang-kadang, tahu. tapi Gue nggak tahu di titik mana. Ini casual. Ini tuh daily. Ini tuh kayak need. Apa daily need? Kalau fish and chips gimana? jujur gue sendiri nggak tahu kalau adiksi atau gimana, tapi Karena lu nggak bisa tahu kayak gimana ya, misalkan orang kecanduan rokok gitu tuh, orang tahu canduannya gimana kan, dia pasti nggak tahu gitu, kayak oh ya udah gue Ya, definisi adiksinya tuh sampai segimana, level terus segimana besok gitu. nyebat lagi kan, dia kan kayak bingung aja gitu. Sumpah gue juga bingung. Kalau adiksi mungkin definisikan lebih ke arah dia itu kayak gatel banget, pengen banget ngeliat pornografi ya hampir kayak setiap saat gitu, kayak bisa dibilang dia tuh kalau Kayak bisa ada diasumsi setiap rate-nya hari nggak tuh, nonton. kayak misal seminggu berapa kali lebih ke arah dia tuh atau kalau nggak rasanya kalau nggak coli per hari itu ada yang nggak enak gitu bahasanya. Bro, what the fuck itu fakta. kurang gitu. Kurang. Ada yang aneh. Sekarang gue itu bukan lebih ke ini lagi sih, gue butuh real Real. affection. Udah nggak mempan gara keseringan. Oh, itu mangga udah Fuck, diam-diam saja itu. Ayo gimana Bro? Apakah Anda termasuk Kayak lu akan ada poin di mana lu udah kayak udah nggak membangkitkan lagi gitu loh, Raf. Saking banyaknya ya gitu ya. Mangga Udang bagaimana Mangga Udang? Kalau gue sih hampir sih ya. Hampir. Gimana sih, gatal gitu sebelum puasa ya. Pas puasa udah mulai ngurangin, akhir-akhir ini udah nggak ini lagi sih, udah nggak pegang. Alhamdulillah. Dan juga bisa dibilang kalau gue sih kenal satu teman kita, mungkin banyak di sini mungkin kenal juga, tidak bisa menyebutkan namanya karena bilang aja gue tahu deh siapa. 4 orang dan sebuah apel. Lihat kanan atas. Sebuah apa? Lihat kanan atas. Lihat ya 4 orang dan 1 buah apel. Nature itself. Dia tuh pernah ngomong bahwa dia tuh dulu ya, dia tuh adiksi terhadap pornografi. Dan dia itu kan bisa dibilang orangnya religius ya bahasanya ya. Kayak gue tahu namanya siapa nih. Jangan disebut. Mulai dengan A berakhir dengan Enggak yang 4 orang dengan apa tuh siapa? Itu nama Discord-nya. Zalkir. Oh iya. Lihat kanan atas. Oh iya, oke. Iya. mulai dengan A berakhir dengan M, bener kan Instagram? Iya. Dia tuh bisa dibilang bahwa dia tuh fallen on hard times lah. Dia punya masalah perempuan, masalah dengan ekstrakurikuler di sekolahnya dia. Bisa mau. Dan dia tuh bisa dibilang dia pernah ngomong gitu, dia tuh jatuh kepada pornografi bahasanya. Kayak itu sebagai teman, bukan teman sih, lebih ke arah falling back into it every single time. Dan Pelarian. Itu siapa yang Mangga itu Udang siapa yang lo. Asal sih itu mau face reveal itu. Agak kebencian. Itu langsung dicari KPI aja. Jadi dia tuh bisa dibilang dia tuh fallen to that times. Itu kenapa dia tuh sekarang sangat anti banget terhadap hal-hal yang lewd, yang mengarah kepada itu. Dan dia tuh gue kan tanya kan, alasan itu bukan karena memang religius juga, tapi karena dia juga merasa jijik terhadap dirinya sendiri gitu loh. Ada rasa pengen menjauhi ini semua karena dia ngerasa dia tuh bener-bener hampir banget adiktif terhadap pornografi itu sendiri. Itu adalah hal yang buruk, gue bisa bilang. Dan salah satu ininya bukan selebriti sih, kayak orang yang dia look up tuh Terry Crews. Do you know this? Terry Crews dulu adiktif terhadap pornografi, terus dia kayak he cured that. Dia kayak lakukan. Siapa? Terry Crews. Siapa Terry Crews emang gitu? Katanya Terry si Crews. teman gue ini, gue ngeliat dia ngomongnya Terry Crews bisa ngelewatin adiktif pornografinya kok, gue juga bisa gitu bahasanya. Mungkin bukan udah dulu banget sih, tapi tetap saja intinya tuh. Saya bilang adiktif pornografi tuh benar, tapi gue sih punya apa ya? Tadi kan seperti lagi Fish and Chips, Zalkir, Tumitter Cook membicarakan bahwa
apa itu addiktif terhadap pornografi. Karena kalau gue sih udah merasa udah nggak bangun lagi dengan hal-hal yang biasa. Kalau menurut gue sih itu bukan gara-gara adiktif pornografi, tapi lebih ke arah otak lu tuh udah ke shock gitu loh. You've seen worse, you've seen yang lebih baik gitu, lebih erotis biasanya. Bahwa Atau enggak kalau menurut gue kayak udah terlalu biasa, Udah bosan. udah terlalu ke expose sama pornografi, jadi itu udah biasa menurut lo. itu sih kalau menurut gua itu bukan bentuk dari adiksi, karena lebih ke arah terbiasa, tapi nggak kayak lu tuh jatuh terhadap hal itu lah. Ini kenapa gini? No. Oke, apa namanya? Discord. Berikutnya, apa opini lo tentang penggunaan soft pornography on films, dalam film? Kalau lo lihat di podcast discussion, si Tommy Cook mengirimkan film-film dengan adegan seks terpanas, kata Cine Creep. Bisa dijelaskan Tommy Cook itu videonya tentang apa aja isinya? Sebenarnya ini tuh mereka channel ini tuh cuma channel review film, kalau lihat, dan bagus ya channel ini, bagus sangat. Ini bagus banget sih channelnya. Enggak, beneran kayak film-film yang mereka review itu bagus-bagus. Okay. Nah, yang gue dapat dari ini tuh kayak mereka tuh kayak casual banget ngomongnya ya. Kayak gue ingat ada satu adegan ini dari film ini pas gue waktu SD gue nonton, gue suka. Atau dari sini pemerannya bagus banget nih, gue suka, gue dapat banget feelingnya pas lagi di sini. Ya biasa aja emang, cuma gitu doang. Dia bisa dibilang bahwa mereka karena mereka nggak nunjukin kayak mereka nggak nge-review the eroticism in it gitu loh. Oke. Jadi karena ini loh, ada apa namanya, kita tahu kan bahwa pornografi yang sekarang itu didominasikan oleh black.com, stepbro, cuckoldry, pokoknya hal-hal yang moral degeneracy sama hard banget lah. Jadi tapi kalau kita bisa lihat juga, makin lama kelamaan tuh dalam film-film yang mainstream ini juga bukan sebuah hal yang disembunyikan juga, iya gak sih? Kayak diperlihatkan memang ini hubungan intimate antara dua manusia. Dan berhubungan dengan itu, pengen ngomongin juga, ada apa dengan step porn? Kenapa sangat populer genre-genre step sister, step mother, step brother? Itu gue butuh insight dari lu pada. Kita mulai dari tengah. Sumpah. Mangga Udang. Oh iya. Halo. Yang menurut gue ini alasan sama kenapa anime itu banyak genre incest gitu. Oke. Mungkin karena ini agak terlarang gitu ya. Yang incest gitu, makanya itu menambah kayak apa sih? Menambah gairah gitu ya. Karena mungkin kalau menurut gue ya, kayak apa yang dibilang oleh Tommy Cook tadi sebelum pas awal podcast ini, katanya fantasi. Kalau lebih jauh dari kenyataan itu lebih gairahnya lebih tinggi gitu. Lebih tinggi. Kronos tadi karena nggak akan pernah ada di kenyataan gitu. Iya, ya mungkin karena fantasi gitu. Tapi itu fantasinya nggak mungkin terjadi kenyataan. Oke. Soalnya di dunia nyata itu kan tabu kan. Tabu banget ya. Tapi bisa dibilang kan bahwa this stuff actually happen, kayak banyak banget cerita-cerita tentang hubungan intimasi antara step brother, step sister, step son sama step mother, step father gitu-gitulah. Bisa dibilang ini tuh lebih secara nyata. Iya, secara nyata memang terjadi kan, dan bisa dibilang lebih realistis daripada tentacle porn. Bisa dibilang. But then again, bestiality itu ada, jadi kinda redundant. Apa namanya? Jadi kebanyakan dari lu pada tuh ngomong karena ini saking tabunya, jadi orang-orang makin bergairah nontonnya gitu ya. Saking banyak kayak gitu. Halo Esa. Hai. Hai Sa. Halo Sa. Jadi halo Sa. Halo. Iya halo. Jadi bisa dibilang bahwa ini memang
tadi kembali ke pertanyaan semakin jauh dengan, ya bisa dibilang ini tuh kalau menurut gua sih hit a niche, bener kata kayak Zalki, Tumiterku, Kronos, Mangga Udang. Dia tuh pas di tengah-tengah antara jauh banget dari realita karena tabu, dan dekat dengan realita karena memang pernah terjadi gitu. Jadi kayak orang-orang tuh kayak banget di situnya. Kalau menurut gue sih seperti itu. Kalau ininya, kalau yang gue dapet dari lu pada. Dan satu lagi, lu tahu dengan genre black gak? Apa? Black yang pokoknya white woman black male. Oke. BBC lah, BBC, Big Black Peep gitulah. Oke, terus. Apa lu mau hubungin ini sama apa? Gue punya. Oke. Gak tahu. Lanjut. Ada, gue pernah ngebaca suatu kayak artikel gitu sama studi. Itu tuh bisa di-link dengan sebenarnya itu stereotypical rasisme. Karena kalau lu lihat secara sejarah and you study about this, Fish and Chips, you might have an insight on this, bahwa during di perbebasan perbudakan di Amerika Serikat dan di dunia Barat, Abolishment. banyak banget warga kulit putih, khususnya yang laki-laki, takut kalau budaknya tuh bebas, mereka akan datang dan bahasanya memperkosa anak-anak mereka, istri mereka dan segala macam. Dan itu tuh bener-bener etch into their mind sampai dengan justru the first lembaga polisi pertama di Amerika Serikat itu terbentuk karena ketakutan bahwa budak-budak yang bebas akan melakukan hal tersebut. Itu kenapa dan sekarang kita bisa lihat lagi emergence dari genre ini. Kalau menurut gua sih itu bisa dibilang bahwa memang ada underlying tone bahwa mengatakan black male lebih agresif, lebih akan mengambil alih lu, akan Itu udah stereotipik. Stereotyping. Ya, stereotype ya. Tapi permasalahannya sekali ini it is actually done secara ironis gitu, ngerti gak sih? Kayak untuk nge-fight rasisme mereka melakukan hal ini, menurut gue tuh ironis banget karena lu nge-fight stereotip dengan stereotip. Bagaimana menurut anda Fish and Chips? Gimana? Hubungan stereotip dengan budak black gimana? Iya, pertanyaannya jadinya apa? Menurut tuh adakah hubungan antara rasisme stereotyping dengan genre black atau big black beep gitulah? Sebenarnya nggak juga sih, lebih gimana ya, emang genre-nya buat narik perhatian doang nggak sih? Karena mungkin kalau rasanya ada studi deh yang bilang kalau gimana ya, seiring waktu itu tuh interracial relationship itu tuh makin meningkat ya kan. Jadi tuh pasar pornografi ya nyoba nge-cash in ke dalam peningkatan itu. Dibuat lah ya black gitu. Tambah view clickbait aja. Iya, buat. Oke, sekarang gue juga mau berikutnya membahas tentang pornografi amatir. Kalau di Indonesia lu pasti tahu genre 3GP dot yang di shoot pakai kamera HP. Format 3GP. 3GP anjir. Kalian butuh rekomendasi apa enggak? Pertanyaan gue nih sekarang agak personal dan serius nih. Gue tahu beberapa dari sini tuh punya cewek, punya pacar lah bahasanya lah. Ya, apa Raffi? Dan pertanyaan gue itu gue merasa offended di sini. Nama sih. Fish and Chips gak batuk-batuk, Fish and Chips sudah menerima. Mangga Udang diem-diem udah punya itu. Menerima kenyataan. Pertanyaan gue tuh, misalkan hypothetically, lo lagi butuh uang, oke, lo butuh uang, cewek lo juga, pokoknya lo berdua butuh uang. Dan I'm listening Raffi ya. Bukan salah satu sih, kayak satu-satunya cara lu akan dapat uang itu dengan waktu yang lu butuhkan,
adalah nge-upload video amatiran pornografi lu berdua. OnlyFans. Kayak OnlyFans gitu lah bahasanya lah. Lu mau atau enggak? Kita mulai dari itu Meter Cook, coba. I rather die. Oke, protektif. Zalkir? Enggak. Enggak. Vendetta? Gimana? Kalau misalkan lu terpaksa untuk ngebuat Desperate, pornografi beda. amatiran dengan cewek lu buat duit yang lu butuhkan, lu mau apa enggak? Oh no. Mangga Udang? Enggak. Interesting. Kronos? Enggak lah anjir. Desperate for Okay. Fish and chips? No. No. Dan apa namanya? Itu kenapa kalau benar host apa host benar. host. Pertanyaan gue tuh karena Host sendiri gimana menurut Anda? kalau menurut gua sih ini di mana ironisnya, gue juga nggak mau lah kayak dunia ngelihat cewek gua, apalagi ngelihat gua ngebang gitu anjir. Tapi pertanyaannya itu, kalau kebanyakan laki-laki itu pemikirannya seperti ini, gue ngambil sampel dari sini ya, dan gue sih mikir seperti itu, kenapa masih banyak banget orang-orang tuh yang nge-upload video porn amatiran atau yang homemade. Contohnya di Pornhub itu kan banyak tuh yang sebenarnya mereka couple tapi mereka nge-upload video pornografi mereka bareng and they make money through that. Kalau menurut lu tuh Kayaknya bukan buat make money deh. Itu kan Lebih ke revenge Iya, nggak sih? itu. bika apa? Sorry. itu kan ya masalah itu kan kemauan mereka, Raf ya. Gua nggak menyalahkan mereka maunya kayak gimana. Tapi kalau lu menanyakan apakah gua mau apa enggak, ya gua bilang enggak. Tapi apakah mereka mau dan bisa, ya terserah mereka. Itu kan apa ya, uang mereka yang mereka dapat. Jadi di sisi buruknya kadang kapelan yang udah putus gitu, misalkan cowok tuh ceweknya itu Iya, buat nggak blackmail terima, jadi dia revenge-nya itu ngirim video yang itu tuh di internet gitu loh. Itu juga harus masuk ke dalam apa ya, kurikulum sih menurut gue. Lu harus dikasih tahu ini tuh hal yang riskan gitu. Ketika lu berhubungan dengan ketika lu punya hubungan spesial dengan seorang gitu. Masuk. Kan lagi hubungan gitu kan biasanya otak nggak jalan, nggak terlalu jalan, so you know it happens man. Yeah, it just happens. I get you. Pengalaman. Dan apa? Jangankan gue sama orang yang gue kenal dong, gue di blackmail bisa anjir. Iya sih. The black side of it sih, the dark side of it sih. Dan tentang amatir pornografi, this homemade pornography. Gue tadi mau nanya tentang OnlyFans, tapi kayaknya udah dapet jawabannya, enggak gitu bahasanya, no. Apa opini lu tentang cowok-cowok yang ngebiarin ceweknya ngebuka OnlyFans? Apa? Apa opini lu tentang laki-laki cowok-cowok yang ngebiarin pacarnya dia, ceweknya dia ngebuka akun OnlyFans? Lu tahu OnlyFans apa kan? I know. Jadi, Cam kan? Itu Cam Twitter nggak harus itu sih. Itu sebenarnya Twitter tapi baik ya. Iya, baik. Istilahnya itu. Jadi kalau nggak ada yang tahu, penonton nggak ada yang tahu apa itu OnlyFans, bayangin Patreon, tapi isinya itu semuanya dari cosplay setengah teranjang sampai bener-bener porn amatiran, itu isinya lah. Kalau apa opini lu tentang laki-laki yang ngebiarin perempuannya ngebuka OnlyFans? Fish and chips? I'm sorry. Apa opini lu tentang laki-laki yang ngebiarin ceweknya ngebuka OnlyFans? Tergantung nih, kalau cowoknya mau aja ya. Well, it's their business though. Kalau buat opini gue sendiri sih, hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya tuh bikin prostitusi jadi lebih marak nggak sih? Itu ya udah sebenarnya sama aja prostitusi lah. Iya sih. Iya, dan kalau misalkan ngomongin udah soal bisnis ya nggak garisnya apa-apa, ya udah seralah. tipis. Gue pikir lu gak akan bisa nyelesain masalah prostitusi sih. Iya sih. Kayak nggak akan pernah berhenti juga karena memang marketnya kan selalu ada pasarnya. Iya. Kalau lu nggak akan bisa menghilangkan bisnis tanpa menghilangkan demandnya dulu. Iya benar. Tapi
supply creates demand, demand also creates supply. No man, supply itu ada karena demand. Tapi demand juga ada karena supply, jangan salah. Bisa di it can goes both ways. Itu kayak sama aja kayak narkoba, lu nggak bisa nyelesain narkoba dengan cara nangkepin pengedar. Karena akan tetap ada demand-nya. Selama ada demand akan Demand ada ada, pengedar supply baru. masih ada. Iya benar. Oke, gue ngerti. Ini Kronos bagaimana dengan anda? Dan gue tahu ini agak hit home for you karena Ya, sebelum abak. Lo kira ini apa ceweknya Kronos ngebuka OnlyFans itu nggak hit home sama sekali. Oke. Awan nih. Who knows? Kita nggak tahu tentang masa depan kita. Apa opini lu, Kronos? Nggak bakal gua bolehin lah, anjir. Gua tolak mentah-mentah lah. Dalam mentah-mentah. Oke. Itu harga diri sama martabat gila. Lu tuh lebih Itu dengan lu ngupload itu tuh dampak negatifnya tuh banyak banget. Dia antaranya tuh bisa kesebar, terus bisa sebar ke teman-teman lu, keluarga lu. Terus kalau misalnya lu kerja nih. Iya, lu pokoknya kerja, image-nya udah terus ada rusak teman lah, kerja image-nya lu. jadi rusak. Iya, image-nya rusak. Itu bisa mempengaruhi kerjaan lu. Lu bisa aja tiba-tiba dipecat gara-gara itu. sekarang gue tanya, sorry ini agak serius, agak personal. Sejujurnya, kalau cewek lu ngebuka OnlyFans, lu tuh merasa kehormatan dia yang tercela atau kehormatan lu? Dan gue pengen kejujuran lu. Lu nanya, Lu, Kronos. Kalau cewek lu ngebuka OnlyFans, lu tuh ngerasa kehormatan dia yang tercela atau kehormatan lu? Sejujurnya, kehormatan dia. kehormatannya dia. Iya. Kalau Kan itu emang pilihan dia gimana? dengan dia sih, iya oke. Iya. Oke. Kan pilihan Jadi- dia. Iya kan? Iya, itu pilihan Kalau misalnya dia. dia buka, berarti yang hilang kehormatan dia kan? Iya sih. Tapi dengan bukannya lu jadi cowoknya dia, lu juga kena tercela gitu ya, sedikit ya. In a sense. Nah, kalau misalnya gue udah nyoba maksa dia nolak, terus maksa dia buat ini nutup, gue udah berusaha gitu. Apa yang gue sesalin gitu kan, gue udah berusaha, gue udah nyoba, tapi dia tetap aja insist. Oke. Berarti salah siapa kalau kayak gitu? Salahnya dia berarti bisa bilang. Mangga Udang, opini anda? Gue nggak punya cewek gitu. Ya. Kan kalau Kalau. Kalau ya, Kalau. semoga ya gue punya cewek. Amin. Ini ya, kalau misalnya cewek gue buka ini ya, tanggung jawab gue juga lah. Kan gimana juga, nggak misalnya misalnya hasil sisaan itu juga cewek gue, jadi gimana gue juga punya tanggung jawab di situ gitu. Sebagai inilah laki-laki gitu, sebagai cowok ya. Untung kita nggak ada narsum cewek nggak jadi ikut hari ini. Emang ada tadi. Seharusnya. Seharusnya ada. Tambahin podcast master. Hah? Ntar kita episode 2 tentang Black Lives Matter, polisi, dan Papua. Jadi lebih berat daripada ini. Kalau menurut Jauh banget ya dari hentai ke Papua. lalu, Oke. Lo Lanjut. nggak tahu episode 3 tentang musik, string teori, sama teori keberadaan alam semesta. Oke, Oh my god, itu seru banget aja. Vendetta, bagaimana menurut anda? Yang apa kalau gue punya cewek terus dia buka OnlyFans. Nah, itu sama aja kayak lu ngepem gak sih? Ngepem. Kayak Oke. iya nggak sih? Nggak apa. Ngepim. Ngepem, prostitute. Betul. You all prostitute. Oke. Nah. Oke. Zalkir? Ya kalau menurut gue ya, bukan maksudnya kalau ngelihat apa cowok-cowok lain misalkan yang ngebiarin ceweknya buka OnlyFans itu emang pilihan mereka. Oke. Tapi kalau buat misalnya cewek gue sendiri, kayaknya sih enggak lah. Enggak. Tapi kalau misalkan dia emang tiba-tiba insist gitu kan, ya gue harus coba stop dulu kata Kronos tadi. Kalau misalkan emang dia tetap pengen, ya itu emang dia udah siap Dan kayak konsekuensinya. siap oleh konsekuensinya gitu. Oke. Tumi Terkup? Gua sih sebenarnya gimana ya? Bermanfaat bagi gue. Asalkan dibagi profitnya.
Bagi hasil. Enggak lah. Bagi hasil. Bangsat anjir. Gimana tuh Mr. Cook? Gue Sepertinya ada akan bilang dia yang hilang. Saya yang kalau ini loh, decision lo itu akan langsung berpengaruh ke diri lu sendiri. Tapi apakah itu akan berpengaruh ke gue? Iya juga. Apakah ketika dia memutuskan untuk melakukan itu, gue akan langsung menjudge dia tidak baik gitu? Enggak juga. Gue akan selalu melihat konteks yang lebih luas dari itu. Oke. Jadi itu nggak akan ngebuat lu benci sama dia gitu ya? Kenapa? Meskipun dia maksain buka OnlyFans, lu tetap nggak akan kayak lu nggak akan benci dia untuk itu gitu atau gimana? Mungkin gue nggak akan benci dia di level personal, tapi gue akan benci dia di OnlyFans. Oke, I think kita hampir di beberapa pertanyaan terakhir. Yang Itu mau belajar. Abis ini mau CS, iya benar, thank you. Apakah dampak pornografi pada diri lu sendiri? Wih, eye opening bro. Dari bawah, to Mr. Cook. Apa dampak pornografi buat diri lu? Kotor. Ya berubah aja. Kayak jujur aja lah itu apa sih namanya? Pornografi itu? Terpaparnya pertama kali lu hal seperti ini dari mana? Bisa dibilang gitu ya. Ya itu kayak life changing moment lah ketika terpapar gitu bahasanya. Oke. Zalkir, apa dampak pornografi kepada lu? Ya, kalau gue sendiri ya, ini cerita Anjay, ya. Kan okay, bagus. gue pertama kali ke exposure pornografi ya, itu pas gue kelas 4 SD kalau nggak salah. Pertama kali. Itu pertama kali gue tahu. Dan itu melalui melalui hentai. Oke. Interesting. Itu pertama kali gue tahu tentang pornografi dari situ. Dan gue dulu waktu itu suka, apalagi dulu gue suka nonton Naruto kan. Dari situ. Tapi ya lu bisa lihat aja gue sekarang gimana. Sekarang gue ya udah enggak lah. Kayak udah jauh. Ya. Jadi dari kelas 4 SD karena anime dan hentai. Vendetta? Gimana? Apa dampak pornografi pada diri lu? Gimana ya? Ya gue nggak tahu kalau lu semua percaya, tapi gue memang nggak pernah puli-puli. Wow. Gue beneran cuman baca doang terus sampai bosen. Baca hentai sampai baca pornografi sampai bosen. Ya kadang gue baca sekali doang, kadang gue baca banyak terus bosen. Tapi gue nggak pernah punya keinginan untuk ngeluarin. That's kinda amazing if I say so. Karena berarti lu punya bukan self control sih, lebih ke arah yang kuat gitu loh. Interesting. Mangga Udang? Apa dampak pornografi pada hidup lu, Mangga Udang? Ya. Apa dampak pornografi pada hidup lu? Ya. Apa dampak pornografi kepada hidup lu? Ya. Oh, dia mikir dulu, coy. Mikir dulu, panjang lebar. Sepertinya salah satu narsum kita mati lampu. Iya, kayak gitu. Bagaimana, Mangga Udang? Oke, Anjir beneran dong. kita lanjutin dulu ke Kronos. Apa dampak pornografi pada diri lu? Ya, dampaknya sih gua tahu tuh awal-awalnya tuh gara-gara ditunjukin pas SD kelas 6. Seingat gua. Kelas 6. Tapi gua nggak pernah kayak yang kecanduan gitu sih. Ada dampak Sebenarnya besarnya nggak terhadap hidup lu atau enggak? Ada sih, kayak misalnya rasa penasaran gue tuh makin besar gitu. Jadi kayak semakin gue tahu tuh semakin gue mencari gitu. Iya, dulu gue juga gitu. Interesting.
Jadi semakin banyak hal yang seharusnya gue nggak tahu tuh tahu. Dari pornografi, terpapar pornografi gitu ya. Iya. Fish and chips, bagaimana dengan Anda? Well, kalau gue sih biasanya cuma ngebuka biar ada boost. Bus. Misalkan gue lagi down gitu lah. Misalkan gue lagi nggak feel baik gitu, mungkin gue mikir kayak oh ya udah gue paling nonton satu video aja deh, siapa tahu jadi happier atau gimana. Dan and it did. Tapi ya in the long run gue mikir juga kayak kalau apa ya, dopamin yang gue dapet itu cuman ya udah cuman buat sebatas pelampiasan doang. Kalau jadi I don't know, maybe I need affection. Oke. Set by hour udah. Oh, interesting. Jadi gue bisa bilang tuh hampir semua dari kalian ini memiliki cerita sendiri-sendiri tentang terpapar kalian terhadap pornografi dan dampaknya terhadap hidup kalian. Menarik, sangat menarik untuk dibicarakan. Kalau lu gimana? Kalau gue jujur pertama kali gue terdampak pornografi itu waktu gue di Dubai kelas 3 SD. Iya, kelas 6 SD. Kan gue kelas 6 SD semester 1 masih di Dubai. Gue tuh temen sama anak Afghanistan. Gue lupa namanya, maafkan aku temanku, I forgot. Dia ini sangat terbuka terhadap hal seperti ini, terhadap hal seksual. Dan bahkan Facebooknya dia itu kakaknya, lu tahu majalah Playboy kan? Ya. Kakaknya nge-post tentang postingan Playboy yang 100 best boobs of summer 2000 itu. Terus dia nge-follow itu dan gue pokoknya terpapar tuh dari sana, dari dia lah. Dan dari situ gue nge-discover, jujur pertama gue nge-discover RedTube. Dan gue memang dulu punya tetangga yang udah lebih dewasa, beda 3 tahun. Sekarang udah lulus kuliah. Iya, giliran tadi gue mau serious talk mati ya. Dan dari gue udah ngomong kayak, coba kalian kembali ke masa pertama kali kalian membuka hal ini pertama kali. Wah, udah stres banget kayaknya bahasa. tiba-tiba deng hilang. Twing. Kalau gue tuh dari tetangga ini, dia tuh pertama kali yang nge-introduce gue ke Pornhub sama RedTube sebelum diblok sama suatu kementerian dan sebuah komisi yang tidak akan gue namakan di Indonesia aja. Sebelum kita harus pakai zaman-zaman sebelum VPN lah, pra VPN biasanya. Dan dari sana gue tuh melihat ini sebagai, jujur pertama kali gue ngepul gue nggak ngerti gue lagi ngepul. Gue cuman mikir kok tiba-tiba enak dipijit gitu pakai sabun gitu bahasanya. Enak aja gitu. Dan it started from there, right? Mulai dari sana. Dan gue baru tahu 2 tahun dari gue melakukan hal itu. Jadi sekitar gue melakukan hal itu kan mulai di Dubai kelas 3 kelas 6. Gue baru tahu di SMP kelas 7, kayak hampir 2 tahun setengah, bahwa gue melakukan hal yang namanya masturbasi. Gue baru tahu di situ. Dari sana gue tuh masih normal, gue masih buka pornografi biasa, sampai gue nge-discover SFM porn, animation porn. There's a time in my life for like a year yang buat gue bergairah itu cuman porn animation, tapi bukan hentai, yang barat-barat lah, western porn gitulah. Terus gue jadi wibu kelas 8. Dan dibilang tuh gue kelas 7. Yeah. Kelas 7. It all went downhill from there. Actually it went downhill dari kelas 7. Gue kelas 7 kelas 8. Freda mungkin lu gak nyadar, Fred, sama gue kelas 7 kelas 8. Asli. Sorry 2 meterku. Siapa Freda? Gak tau. Shit. Gue baru. Freda siapa? Gua mungkin gak nyadar, tapi selama gue kelas 7 kelas 8, temen gue di SMP itu cuman elu sama 2 orang lagi. Itu yang gue nganggep beneran temen. Padahal gue lihat sekarang bahwa orang lain itu. Ya Fred, gue enggak dong. Siapa itu? Freda siapa? Freda siapa? Dan pada gue sekarang baru nyadar kayak sebenarnya orang-orang itu coba ngomong sama gue, coba interaksi, tapi guanya saking mindset bahwa gue itu nggak cool banget, gue tuh a nobody, gue nggak pernah nyautin mereka balik. Dan gue tuh baru nyadar kelas 9 kayak
anjir, gue tuh kenal hampir sama semua orang, gue tuh bisa deket sama semua orang, tapi karena guanya aja introvert autis gitu loh bahasanya. Dan di masa-masa gelap itu tuh it really went downhill with the hentai stuff. I really got into really dark stuff, yang mutilasi cattle dan segala macam. Dan gue jujur di zaman itu I was in a dark place bahasanya. Gue tuh mulai nge-cut off thing from school, terus pramuka inti itu yang gue dari dulu ngebu-ngebuan, gue tuh nyampe kayak ngedown banget bahwa gue tuh mau ada lomba latihan, tapi nyampe pulang gue tuh ngerasa gue Jujur loh, pramuka itu pas kita SMP pramuka itu loh. iya itu pramuka tuh bisa dibilang nyelamatin gue lah, salah satu yang nyelamatin. Iya, nyelamatin. Iya, karena bener. itu ngasih gue rutin, karena gue tuh ngerasa tanpa pramuka gue tuh nggak ada apa-apanya. Itu kenapa I went downhill with pornography at that time. Bisa dibilang sebuah teman yang toksik. Tapi gue nemuin dua cahaya bahasanya lah, dan mereka berdua ini yang ngebuat gue tuh nyadar bahwa hidup itu lebih dari seks, hidup itu lebih dari pleasure. Dan gue baru nyadar bahwa arti kata kasih sayang sama cinta tuh dari mereka berdua ini. Dan dari sana pornografi sama gue tuh ada waktu selama setahun gue nggak nyentuh pornografi sama sekali, nggak nge-pull sama sekali karena mereka berdua ini. Terus mereka hilang, gue went downhill from there. Tapi gue nggak bisa karena gue ada ARD dan gue masih ada Freda disconnect lagi. Ya lu tuh. Dan pokoknya it went downhill from there. Dan bisa dibilang gue merasa allure dari pornografi itu kembali. Dan di saat tempat-tempat gue tuh stres banget tentang ARD dengan hal yang going on, I found myself slipping back. Tapi something happened. I lost someone that is very dear to me, and her death shook me. And di sana gue make sure bahwa gue nggak akan ngebuat pornografi sebagai teman ataupun musuh. I will accept it as a part of growing up. Tapi gue nggak mau lagi kayak dikuasain hal itu. Itu kenapa tiba-tiba gue tuh kayak santai banget sama pornografi, santai banget dengan hal yang gini banget. Karena gue ngerasa kalau gue bisa ngontrol ini, kalau gue masternya lah, gue alfanya, gue domnya bukan subnya, dia nggak bisa ngontrol gue gitu biasanya pornografi. Dan sekarang dengan saat-saat mau mendekati UTBK, banyak stres, ya begitulah, mulai sleeping back lah. Tapi gue sekarang punya alasan untuk nggak terlalu teriming-iming terhadap pornografi lah biasanya. Shit, jadi panjang banget malah stereotypical session anjir. Iya kan lu yang ngomong. Sorry, terlalu panjang. Oke, jadi terima kasih. Itu pertanyaan terakhir pada malam ini. Terima kasih kepada narasumber kita, Fish and Chips, Kronos yang sudah disconnect, Mangga Udang, Vendetta, Zalkir, dan Mr. Cook. Ini adalah podcast pertama, episode pilot dari podcast belum ada namanya sih. Untuk sekarang masih ya masih belum ada nama lah, masih cari nama lah. Dan yang bisa ditangkap daripada hari ini itu bahwa hentai dan pornografi adalah bagian dari menjadi seorang manusia. Bisa jadi musuh, bisa jadi kawan, tapi intinya hentai is love, hentai is life, hentai is art. Dan terima kasih, selamat malam.